jangan sampai kita memberikan pakan, karena itu akan membuat ikan kembung ya, kembung ataupun terserang penyakit, karena asam yang dimakan, pakan yang dimakan ikan lele itu akan mengandung asam karena air hujan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RCM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit tips untuk teman-teman mengenai tentang proses dalam budidaya ikan lele pada musim penghujan. Nah, untuk teman-teman yang baru, tentunya yang khususnya untuk yang pemula ataupun baru belajar, baiknya teman-teman menonton video saya dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham mengenai tentang cara dalam proses budidaya ikan lele pada musim penghujan supaya ikan kita aman. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan ketika kita budidaya ikan lele pada musim penghujan, yang pertama adalah kita harus menyiapkan penutup pada media kolam. Nah, media penutup itu bisa berupa GRC, paranet, ya, ataupun terpal, ataupun tirai bambu, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kolam kita nantinya waktu ada hujan itu tidak terkena hujan secara langsung, ataupun dia ada halangannya ya. Nah, bagaimana jika kolam saya tidak ada penutupnya? Nah, itu nanti saya akan jelaskan. Nah, selain dari penutup ini, tentunya teman-teman akan bingung ya, penutup mana yang lebih efektif untuk kita aplikasikan pada media kolam. Nah, ada beberapa jenis penutup ya teman-teman yang sering sekali dipakai oleh petani-petani senior. Yang pertama adalah plastik apa ya, musa atau apa, pokoknya plastik yang hitam ya, semacam kayak membran ya. Dan juga kalau nggak plastik ya teman-teman bisa, kalau saya pribadi suka menggunakan tirai bambu ya, karena dia lebih praktis ketika kita menggulungnya ya, dan juga terlihat tidak semrawut seperti itu ya. Nah, selain dari penutup ini teman-teman, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita budidaya ikan lele pada musim penghujan? Yang pertama, apabila teman-teman kolamnya tidak ada penutup ya, ini mungkin belum dikasih penutup, ini sebagai istilahnya apa ya, kolam mungkin sementara ya, mungkin seadanya. Teman-teman ketika ada hujan turun ya, ketika hujan reda, teman-teman bisa memberikan garam grosok untuk kolam kita ya. Nah, untuk garam grosok yang saya sarankan untuk teman-teman digunakan untuk kolam terpal, itu kita kasih kurang lebih sekitar satu genggam segini ya, segini lah ya. Mungkin kalau takaran itu sekitar 1 gelas ya, 1 gelas untuk masing-masing kolam, tergantung dari luas kolam teman-teman ya. Apabila kolamnya sekitar 1,5 kali 3 ataupun 2 kali 2, itu teman-teman bisa menggunakan garam grosok 1 gelas. Nah, fungsinya apa? Supaya menetralisir kadar asam pada air hujan ya, itu yang pertama. Yang kedua, supaya mengurangi kadar bakteri pada air ya, karena sifat dari garam itu sendiri itu membunuh bakteri ya, karena antibakteri lah ya. Jadi untuk teman-teman, kalau tidak ingin ikan lelenya terkena bakteri, teman-teman bisa memberikan garam grosok secara teratur, tapi ada dosis tertentu yang harus kita gunakan pada media kolam. Jadi tidak harus kita memberikan setiap hari seperti itu ya. Tapi apabila teman-teman waktu hujan, pastikan setiap hari hujan mungkin ya, kita bisa memberikan sehari sekali ya, mungkin kalau malam hari ataupun pagi hari. Nah, ketika kita memberikan garam grosok, pastinya kalau kita tidak menambahkan air ataupun kita tidak mengurangi airnya, tentunya kalau kita berlangsung seperti itu mungkin 1 minggu, mungkin kadar garamnya akan tinggi ya. Tentunya kita harus membuang kondisi air lama ataupun kita ganti dengan air yang baru ya. Nah, untuk pembuangan air lama itu sendiri ataupun kita istilahnya itu di tap ya, itu kita lakukan setiap hari ya. Kita kurangi kondisi air itu sekitar 5 cm ya. Mungkin ini kita kuras ya sampai dia menurun sekitar 5 atau 10 cm. Nah, tujuannya supaya amonia yang ada di dasar ataupun kotoran yang ada di dasar kolam dia kebuang ya. Jadi seperti itu. Jadi selain dari kita menambahkan garam grosok, sebelum kita menambahkan garam grosok ya, kita kurangi terlebih dahulu, barulah kita isi kembali, lalu kita kasih garam grosok seperti itu. Nah, selain dari kita menambahkan garam grosok, untuk perawatan yang harus kita lakukan untuk ikan lele kita adalah ketika kita membeli bibit ya. Ini faktor yang sangat penting sekali dari teman-teman. Ketika membeli bibit itu terkadang asal-asalan. Ini saya akan kasih
tips untuk teman-teman ketika memilih bibit ikan lele. Pastikan teman-teman ketika memilih bibit ikan lele atau beli bibit ikan lele, kita datang ke lokasi ya. Baik itu ikan lelenya itu mungkin kecil ataupun besar, teman-teman wajib datang. Nah, datang ke lokasi, kita cek ya. Kita cek dan kita amati. Kalau ikannya dalam kondisi lincah, nah itu menandakan ikan dalam kondisi baik ataupun sehat. Tapi tidak itu saja teman ya. Ada jenis penyakit yang kita perhatikan ikannya gesit, tapi ketika kita rawat itu tidak akan tumbuh besar ya. Itu biasanya terkena parasit ya. Nah, parasit itu sendiri biasanya kalau kita lihat secara kasat mata, dia akan semacam ikannya terlihat ada semacam lendir ataupun kayak terkena lumpur gitu ya, atau dia semacam ada lapisan kayak lumpur di bagian tubuhnya. Seperti itu, dia ada kayak lumpur tipis lah kalau teman-teman perhatikan. Nah, apabila ada indikasi seperti itu, teman-teman urungkan saja pembelian ataupun transaksi dalam proses pembelian bibit ikan lele, karena itu nantinya akan berdampak pada hasil panen teman-teman ya. Nanti panennya akan molor ya, akan molor jauh ataupun kecentet lah bibitnya ya. Karena percuma teman-teman kasih pakan kalau terkena parasit ini, nutrisi yang dimakan lele itu akan diserap oleh parasit tadi ya. Nah, selain dari kita pemilihan bibit dengan langsung datang ke tempat ataupun kita memilih secara langsung, tips dari saya yang berikutnya adalah ketika musim penghujan, dalam proses budidaya ikan lele itu jangan sampai kita memberikan pakan terlalu sering ya. Dalam artian waktu musim hujan ya, mungkin hujannya pagi ini hujan ya, kita jangan memberikan pakan waktu hujan itu tadi teman ya. Jadi kita nunggu hujan itu agak reda. Maka dari itu kalau teman-teman ada penutupnya, teman-teman bisa memberikan jadwal pakan itu tetap pada jadwal waktunya, tidak mundur tidak juga maju ya. Karena kalau tidak ada penutupnya, pastinya tentunya akan maju ataupun mundur ya. Karena mungkin hujan deras ya, ataupun proses hujan itu jangan sampai kita memberikan pakan, karena itu akan membuat ikan kembung ya, kembung ataupun terserang penyakit, karena asam yang dimakan, pakan yang dimakan ikan lele itu akan mengandung asam karena air hujan ya, seperti itu. Nah, dalam proses budidaya ikan lele pada musim penghujan ini, teman-teman jangan sampai menyalahkan yang namanya cuaca ya. Wah, ini musim penghujan ikan saya jadi sakit, seperti itu. Jadi sebenarnya kondisi lingkungan ataupun kondisi cuaca itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena tanpa adanya hujan tentunya kolam kita tidak ada airnya ya. Begitu pula dengan panas. Tanpa panas ikan lele kita pun tidak akan sehat seperti yang teman-teman lihat ya. Nah, bagaimana supaya ikan lele kita dalam kondisi yang sehat itu adalah kita harus bagaimana cara mengakali ataupun istilahnya apa ya, solusi supaya ikan kita itu tidak terkena misal panas ya, tidak terkena panas ya, mungkin hujan, tidak terkena hujan bagaimana. Maka dari itu kita harus memberikan penutup supaya ikan lele kita dalam kondisi yang sehat ya, atau dalam kondisi yang baik. Nah, dalam proses budidaya ikan lele yang teman-teman kiranya itu terlihat sederhana, tapi banyak sekali dari teman-teman yang mengalami ataupun rugi dalam proses budidaya ikan lele karena kesalahan yang namanya menyepelekan ya, ataupun terlalu mengelehkan lah ya, istilah Jawanya ya. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan kondisi cuaca ya. Kalau memang cuacanya hujan, kita harus memberikan penutup dan kita harus menggunakan probiotik ini ataupun antibiotik ini, seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja sekilas informasi dari saya ya teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman ya dan saudaraku semua. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos ya, sukses selalu untuk teman-teman.